Ada dua kelompok yang mengisi dunia digital, yakni imigran digital dan pribumi digital. Imigran digital adalah orang yang terlahir sebelum revolusi internet. Mereka lebih nyaman berbicara dengan orang secara langsung di tempat nyata daripada di dunia maya. Mereka lebih memilih berinteraksi dengan sedikit orang dan mengerjakan sedikit pekerjaan berdasarkan sumber informasi tercetak. Lain halnya dengan pribumi digital yang waktunya dihabiskan di ruang siber, perangkat teknologi komputer dan telekomunikasi membawa mereka ke banyak pekerjaan atau aktivitas yang membukakan pintu interaksi dengan banyak orang. Di dunia nyata nampak sendirian, tetapi di alam maya mereka berada di tengah keramaian saling mengirimkan pesan. Pribumi digital selalu daring, yakni terhubung ke jaringan semisal internet untuk mengakses informasi dan layanan yang dibutuhkannya atau disukainya. Sejak kecil mereka menyukai multimedia atau multimedia, yakni teknologi yang menyajikan informasi dalam banyak medium. Mereka menggali pengetahuan dari informasi yang ada di internet secara intuitif. Pengetahuan tersebut sedikit banyaknya menjadi bekal melakukan banyak pekerjaan di dunia maya. Interaksi dengan banyak orang membentuk pribadinya menjadi sangat sosial, ia mampu membangun hubungan sosial di berbagai komunitas maya. Di era digital ini, setiap orang perlu melek komputer untuk dapat berdaya saing. Baik imigran digital atau pribumi digital harus mengetahui manfaat komputer, seperti misalnya aplikasi otomatisasi kantor yang dapat mempercepat pembuatan dokumen laporan. Mereka juga harus mengetahui batas kemampuannya dalam memperbaiki masalah komputer agar kerusakannya tidak bertambah dan menambah biaya perbaikannya. Daya saing di era digital dapat tercapai di antaranya dengan efisiensi waktu dan biaya pekerjaan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK terwujud dengan adanya konvergensi antara teknologi komputer dengan telekomunikasi. Contohnya adalah smartphone yang memiliki prosesor sebagai penciri teknologi komputer, dan sambungan seluler sebagai salah satu penciri teknologi telekomunikasi. Pekerjaan di era digital dijalankan dengan TIK, sehingga setiap orang harus melek TIK dasar, yakni kemampuan seseorang untuk menggunakan perangkat TIK yang diperlukan oleh kebanyakan pengguna. Contoh kemampuan yang dimaksud diantaranya adalah mencari informasi dengan mesin pencari Google. Informasi adalah data yang berarti dan berguna bagi penggunanya, yang dihasilkan oleh proses pengolahan data, dan disampaikan kepada pengguna tersebut melalui proses pengiriman informasi di dunia nyata ataupun dunia maya. Data sebagai material produksi informasi berwujud huruf, nomor, simbol, dan lain sebagainya yang dapat diindera oleh manusia atau mesin. Operator atau pengguna informasi memasukkan data ke dalam mesin produksi menggunakan perangkat TIK yang disebut peripheral atau perangkat masukan, seperti misalnya pembaca barcode di minimarket. Informasi di era digital sekarang ini merupakan komoditas industri informasi yang terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Banyak orang menjadi kaya sedari muda karena menjadi pencipta konten yang sukses di media sosial. Setiap orang yang sadar informasi akan menganggap informasi sebagai aset penting yang harus dicari atau dibuat, disimpan dan dilindungi. Mereka sangat fokus pada kualitas informasi agar memperoleh manfaat yang banyak dengan cepat, dan terhindar dari masalah informasi yang memberikan dampak buruk yang sangat besar. Informasi dapat berbentuk teks, gambar, gambar bergerak seperti animasi atau video, dan suara, atau gabungan semua bentuk. Informasi yang tersebar di media sosial dapat mempengaruhi banyak orang dan mendorong perubahan yang menguntungkan atau merugikan, sehingga orang, bisnis, dan bahkan negara sangat berkepentingan untuk menguasai dan mengendalikan informasi tersebut. Setiap perusahaan berusaha menguasai pelanggan pesaingnya dengan menguasai informasi minat pelanggannya. Perusahaan berusaha mempertahankan loyalitas pelanggannya dengan mencegah teraksesnya informasi formulasi produk rahasia. Setiap orang di masa sekarang ini tidak hanya perlu melek TIK tetapi juga perlu melek informasi. Setiap orang harus mengetahui informasi apa yang dibutuhkannya, mampu mengakses dan menemukan informasi tersebut, atau memenuhi kebutuhan tersebut dengan memproses data menjadi informasi. Melek digital diwujudkan dengan kedua melek tersebut. Literasi digital berkaitan dengan kemampuan membuat beragam konten menggunakan beragam platform teknologi untuk beragam tujuan, dan membagikan kontennya sendiri untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Pencipta konten dapat menggunakan material konten lainnya yang ditemukannya dengan mesin pencari. Produksi konten harus memperhatikan kearifan lokal agar hasilnya tidak merugikan diri sendiri. Setiap konten disebarkan dengan akun khusus untuk kemudahan pencarian bagi pengguna dan penentuan target audiens oleh pencipta konten. Semua itu dapat dipelajari melalui banyak sumber belajar di internet.
Pada akhirnya, setiap orang yang melek digital akan menjadi warga masyarakat informasi yang aktif dalam membuat, mendistribusikan, mengakses dan menggunakan informasi secara bebas. Seluruh aktivitas informasi tersebut ditujukan untuk mendapatkan keuntungan kompetitif. Perangkat TIK membantu masyarakat informasi dalam mempercepat kegiatan atau kerja informasinya dan memperluas pangsa pasar pengguna informasinya.